Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bertemu kembali dalam program Digital Preaching, sebuah layanan perenungan firman Tuhan dari Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini Senin 13 Mei tahun 2024. Sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa, menyerahkan diri kita dan memohon hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala syukur bagi-Mu ya Tuhan yang menganugerahkan kami berkat, sehingga hari ini ada kesempatan bagi kami untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya kami dituntun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus dengan memberikan kami pengertian dan juga kekuatan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam ketaatan. Dalam Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Hari ini firman Tuhan terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-28 ayat 29 sampai 38. Saya baca untuk kita demikian sabda Tuhan. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk kayu efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun, apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dan kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun seperti leher baju jirah. Haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri pertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu harus ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya, maka haruslah patam itu ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan atas mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seorang imam adalah seorang yang mewakili umat di hadapan Allah dalam upacara kurban. Karena itu pakaian yang digunakan bukan pakaian yang biasa. Pakaian yang digunakan bukan pakaian sembarangan. Ayat yang ketiga dari firman Tuhan menyatakan dan memberikan penjelasan bahwa pembuatnya adalah seorang ahli yang dipenuhi Roh Allah. Artinya keahlian orang tersebut untuk membuat baju imam berasal dari Allah dan digunakan bagi pelayanan kepada Allah. Saudaraku, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat beberapa komponen penting dalam pakaian imam. Yang pertama, ada baju efod. Baju efod ini berbentuk celemek yang dikalungkan di dada imam ketika ia bertugas melayani. Di setiap bahu diukir 6 nama dari suku-suku Israel. Artinya imam mewakili seluruh bangsa atau memikul beban mereka ketika ia menghadap Allah.
Baju efod ini berhiaskan emas dan dari kain ungu yang mirip dengan warna kemah suci. Ini menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, sekaligus menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa itu. Hal ini diperlihatkan melalui pengukiran ke-12 nama suku Israel pada batu mulia, batu berharga yang tidak dapat dihapus. Yang kedua, saudaraku, tutup dada. Penting bagi imam, dan dalam jabatan imam ditandai dengan adanya tutup dada dari pakaian imam. Tutup dada itu tempat penyimpanan undian kudus, yaitu Urim dan Tumim. Letaknya yang pas di atas jantung mengingatkan bahwa keadilan itu dimulai dari Allah dan Allah memiliki otoritas dan kuasa untuk mengadili bangsa Israel. Selanjutnya ada patam yang diikatkan pada dahi yang bertulis kudus bagi Allah. Adalah syarat bagi imam untuk menguduskan dirinya sebelum melayani Allah yang kudus serta sebelum menguduskan umat. Saudaraku yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan, pakaian seringkali dianggap sesuatu yang jauh dari makna spiritualitas. Namun jika kita merenungkan teks di dalam kitab Keluaran 28 ayat 29 sampai 38 dan 39 yang kita baca bersama tadi, kita akan menemukan bahwa pakaian sebenarnya memiliki arti yang dalam dan begitu bernilai dalam konteks identitas kita, baik secara fisik maupun spiritual. Saudaraku, dalam ayat-ayat yang dibaca, kita dapat melihat bagaimana Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa mengenai pakaian para imam yang akan melayani di hadapannya. Saudara, pakaian imam tersebut bukan sekedar pakaian biasa, melainkan merupakan perlambangan dari kekudusan, kemuliaan, dan identitas khusus yang diberikan Tuhan kepada mereka yang mengenakannya. Masing-masing elemen pakaian imam memiliki makna dan simbolis tertentu yang menggambarkan hubungan khusus antara imam dan Tuhan. Saudaraku, hal ini mengingatkan kita bahwa pakaian bukan hanya sekedar penutup tubuh, melainkan juga dapat menjadi representasi dari siapa kita sebenarnya. Pakaian yang kita kenakan dapat mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan identitas kita sebagai individu. Setiap orang memiliki gaya pakaian yang berbeda-beda. Dan hal ini mencerminkan keunikan dan kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam konteks spiritual, pakaian juga dapat menjadi simbol dari kekudusan dan kesucian. Ketika kita mengenakan pakaian yang layak dan pantas, kita juga menghormati diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Pakaian yang layak dan sopan dapat mengingatkan kita untuk tetap merawat tubuh yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selain itu pakaian juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan atau identitas tertentu. Saudara, ketika kita memakai pakaian seragam yang kita kenakan, itu untuk menunjukkan simbol kita. Dalam konteks hidup orang percaya, komunitas orang percaya, cara berpakaian itu menunjukkan identitasnya dan juga kekudusan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika Musa diperintahkan untuk membuat pakaian yang dilakukan untuk para imam, menunjukkan bahwa di dalam diri mereka, ketika mereka mengenakan pakaian itu, identitas itulah yang ditampakkan sebagai seorang imam. Saudaraku, ini penting bagi kita untuk mengingat identitas sejati kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga kita tidak boleh lupa bahwa bukanlah identitas kita yang sejati bukan hanya karena ditentukan oleh pakaian dan penampilan fisik kita. Tapi saat kita mengenakan pakaian itu, identitas itu, sejatinya sebagai anak-anak Tuhan akan terlihat dan ditampakkan dalam apa yang kita kenakan itu menjadi sebuah perlambangan. Seperti iman, kasih, dan kesetiaan kita kepadanya.
Dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita gambaran tentang kemuliaan yang dikenakan oleh imam saat mengenakan pakaian itu menjadi sebuah identitas juga. Bahwa orang-orang percaya dengan identitas baru sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, ia juga harus mengenakan hidup dalam penebusan Tuhan itu. Hidup dalam situasi yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya hari ini kita menemukan kekuatan. Kita menemukan cara hidup dan menemukan identitas kita sebagai umat Allah. Mengenakan pakaian yang baru, mengenakan identitas yang baru. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, marilah kita mengenakan pakaian yang baru dengan penuh kesadaran sebagai umat Tuhan dan menyampaikan bahwa di balik yang kita kenakan itu ada artinya. Pakaian bukan hanya sekedar penutup tubuh, melainkan dapat juga menjadi sarana untuk menyampaikan identitas, nilai-nilai, keyakinan kita kepada dunia. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, marilah kita mengenakan pakaian dengan penuh hormat, dengan rasa syukur anugerah Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Allah, suatu ketika saya mendapatkan kesempatan untuk belajar dari seorang tua yang mengatakan begini kepada saya, anak muda, engkau akan berhasil dalam pelayanan yang engkau kerjakan dan lakukan, dimanapun engkau berada, ketika engkau mengenakan baju kasih. Saudaraku yang dikasih, saya lama merenungkan apa maksudnya. Akhirnya saya memahami betul. Ketika saya mengenakan cara hidup dengan identitas orang percaya yang mengasihi, yang orang tua katakan itu berpakaian kasih, maka akan dipastikan pelayanan akan diterima. Penyampaian firman Tuhan akan dapat diterima. Ketika kita mengenakan baju kasih. Saudaraku yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi di akhir perenungan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengenakan pakaian baru, identitas baru kita sebagai orang yang diselamatkan. Menjadi cerminan dari nilai-nilai keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan memahami arti dan makna di balik apa yang kita kenakan sebagai identitas kita. Kita dapat lebih mendalami dan menghayati ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga hari ini dengan identitas baru dan apa yang kita kenakan, kita senantiasa bisa menjadi saksi kebenaran baginya melalui segala aspek kehidupan kita. Melalui apapun yang kita lakukan, melalui apapun yang kita kenakan, dan melalui apapun yang kita tampakkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Urapi kami dengan tuntunan-Mu ya Bapa, agar hari ini kami dapat melakukan yang Tuhan mau. Mengenakan pakaian baru, identitas baru sebagai orang yang telah mengalami keselamatan dan diampuni dosa. Mampukan kami untuk mengenakan pakaian-pakaian sebagai orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Karakter dan kehidupan yang telah diubahkan. Tuntun kami untuk dapat memperkatakan hal-hal yang benar. Melakukan hal-hal yang baik. Memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami perbuat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur ingin menyerahkan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah pekerjaan kami menjadi alat untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dalam ketekunan yang ditampakkan, dalam ketulusan dalam bekerja, dalam tanggung jawab yang tulus untuk dikerjakan. Berkati juga dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah hari ini Bapa, dengan pakaian yang Tuhan percayakan untuk kami, dalam tanggung jawab tertentu, kami dapat melakukan semua tanggung jawab itu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari ini kami sedang bergumul, kami percaya kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Selalu ada pertolongan, selalu ada berkat, selalu ada cara Tuhan untuk menolong kami. Sebagai anak Tuhan, kami percaya kami tidak dibiarkan Tuhan untuk melangkah pada bagian yang tidak mampu kami lalui. Tuhan selalu menolong kami sekalian. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin.
Tuhan berkati kita, sampai bertemu dalam program digital preaching berikutnya, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.